Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh ya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap hati kami, ajarkan kami memimpin. Perlengkapi kami Bapa membaik untuk memimpin diri kami sendiri terlebih dahulu. Jikalau kami memimpin seseorang, itu adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa, berikan kami juga roh yang penuh dengan hikmat untuk memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa kitab Yosua adalah kitab kelanjutan dari kitab Pentatuk yang dituliskan oleh Musa, 5 kitab itu, dan dilanjutkan ceritanya dengan kitab Yosua. Menurut tradisi Yahudi atau disebut Talmud, menyebutkan bahwa Yosua lah sebagai penulisnya kitab Yosua ini yang kita bahas hari ini. Kita baca ayat pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ini adalah perpindahan atau pergantian kepemimpinan. Sedangkan Yosua itu adalah hambanya Musa, digantikan oleh hamba untuk memimpin bangsa Israel yang besar ini. Kita harus tahu dulu saudara terkasih Tuhan, bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang dalam penjajahan, dalam perbudakan, di bawah penguasaan. Ketika bangsa Israel di tanah Mesir, mereka diperbudak. Jadi pendidikan mereka sangat bobrok. Ya. Bagaimana kita memimpin berjuta orang dengan orang yang tidak berpendidikan? Apalagi tegar tungkuk ketika dibawa ke luar dari bangsa Mesir, mereka selalu memikirkan bangsa Mesir. Padahal bangsa Mesir itu perbudakan. Hanya karena mereka bisa makan yang enak di bangsa Mesir, tetapi bekerja keras, mereka hanya memikirkan perut mereka. Yang penting kami bisa makan yang enak, walaupun kami bekerja keras. Inilah orang yang tidak siap dalam proses. Tapi kita lihat di sini, sebelumnya di ayat pertama, Allah tidak pernah berfirman kepada Yosua secara langsung. Hanya di ayat ini, di kitab Pentatuk, Allah berfirman kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada Yosua. Hari ini Yosua mendapatkan kasih karunia Allah, bahwa Allah secara langsung berbicara kepada Yosua. Bersiaplah. Di ayat kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah. Garis bawahi, bersiaplah sekarang. Yosua akan menyeberangi sungai Yordan dengan memimpin orang-orang Yahudi, orang-orang yang masuk dalam perjanjian. Jadi saya buat di sini judulnya adalah mahasiswa teologi adalah Yosuanya bangsa Indonesia untuk menggenapi janji Allah. Amin. Haleluya. Di ayat 5 dikatakan, saudara terkasih dalam Tuhan, di ayat 2 tadi dikatakan bersiaplah. Memang perlu persiapan. Setiap kita perlu bersiap. Di ayat 5 dikatakan Allah menyertai Yosua seperti ia menyertai Musa. Allah menyertai kita seperti Allah menyertai Yosua. Amin. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah mendapatkan janji, yaitu penyertaan. Di ayat ke-6 yang poin pertama saya buat di sini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Iya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah telah berfirman kepada Yosua sebanyak 3 kali. Nampaknya Allah mengetahui perasaan Yosua bagaimana ketika dia tahu memimpin atau membawa bangsa yang besar ke tanah perjanjian, menggenapi janji Allah. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa sebenarnya Allah tidak perlu berfirman berkata-kata 3 kali. Karena Allah itu adalah firman. Apa yang dikatakannya, maka itulah yang jadi. Kun kayakun. Dikatakan terang, maka jadilah terang. Di sini Tuhan mengetahui benar-benar bagaimana perasaan Yosua. Jadi kita pun dalam kepemimpinan kita, Tuhan tahu bagaimana perasaan kita dalam memimpin. Yang penting adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, adalah tetap renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, terang dan gelap, perasaan yang gak enak, perasaan yang enak. Ya kan? Artinya kita selalu terkoneksi kepada Allah, tidak meninggalkan Allah dalam kehidupan kita, dalam kepemimpinan kita.
Yosua ini selalu bersama-sama dengan Musa. Dan Yosua ini menjadi tangan kanannya Musa ketika bangsa Israel berperang kepada orang Amalek. Yosua lah yang ikut berperang di sana. Dialah yang di medan perangnya, Musa yang mengangkat tangan. Ya kan? Kalau Musa mengangkat tangan, maka menanglah atau lebih kuatlah bangsa Israel. Dan Yosua ini juga kepercayaan Musa ketika dia mengintai ke-12 pengintai diutus. Dia ada di sana, dia mengatakan dengan iman bahwa kita akan merebut tanah itu, tanah perjanjian itu, bahwa Allah kita mampu dengan Kaleb temannya, saudaranya. Terkasih dalam Tuhan, bahwa kita juga selain belajar dari Yosua yang selalu taat kepada tuannya, yaitu Musa, kita juga belajar kepada Yosua bahwa dia selalu di dalam kemah. Yosua ini juga tertulis sebagai orang yang suka berdoa, taat kepada kepemimpinannya. Maka kalau orang-orang yang mau memimpin harus taat dulu kepada kepemimpinannya. Ya, selain kita belajar dari kepemimpinan Yosua, kita juga bisa belajar dari kepemimpinan Musa. Memang pemimpin itu harus melahirkan pemimpin. Itulah yang dikatakan pemimpin yang sukses. Ya, Musa mempersiapkan generasinya atau bawahannya, karena Musa menggantikan namanya Yosua dari Hosea yang disebut Hosea dalam bahasa Ibrani-nya, yang artinya dia yang menyelamatkan. Ya, digantikan namanya dari Hosea kepada Yosua yang artinya dalam bahasa Ibrani terlebih dahulu Yehosua, artinya Allah, Yehova keselamatan. Di sini kita diajarkan bahwa Musa mempersiapkan Yosua ketika mendapatkan kemuliaan, ketika menggenapi janji Allah, semuanya karena Allah, bukan karena dia. Kita banyak belajar dari tokoh Alkitab yang pemimpin besar ini, ya. Terkadang kita berpikir, saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa sih Tuhan itu tidak memakai anaknya Musa saja, yaitu Gersom dan Eliezer? Kenapa harus Yosua? Bahwa pemakaian Allah itu gak jaminan anak-anak dari pemimpin-pemimpin rohani. Tapi kita berdoa yang pemimpin rohani anaknya dipakai juga, ya kan? Dan selalu Yosua ini bersama-sama dengan tuannya, yaitu Musa. Di akhir ceritanya, saudara terkasih Tuhan, bahwa Yosua benar-benar menggenapi janji Allah. Ia sampai ke tanah perjanjian dengan Kaleb sejamannya, dan orang-orang segenerasinya tidak ada tertulis bahwa hanya mereka dan di bawah generasian mereka yang sampai ke tanah perjanjian. Memang orang yang sering mengeluh menyalahkan Tuhan tidak mengalami namanya janji Allah. Jadi kesimpulan saudara terkasih dalam Tuhan buat kita semua, apa yang telah kita dengarkan, bahwa kita ini mahasiswa teologi, kita ingatkan diri kita adalah Yosua yang memimpin orang-orang untuk menggenapi janji Allah. Yosua artinya kalau kita mampu menggenapi janji-janji Allah karena ada penyertaan Allah di sana. Demikianlah renungan untuk kita semua firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Berikan kami roh ketaatan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kepemimpinan itu perlu sekali mempengaruhi bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Bye bye.